Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Reski Juliana dengan NIM R1C12408. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geologi batuan karbonat dengan judul komponen utama penyusun batuan karbonat. Nah, di mana itu yang pertama ada alochem, di mana alochem adalah butiran karbonat yang terbentuk sebelum proses pengendapan akhir dan kemudian menjadi bagian dari batuan sedimen karbonat. Nah, alochem merupakan komponen penting dalam batuan karbonat seperti batu gamping. Secara umum, alochem dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu skeletal dan non-skeletal. Nah, untuk skeletal alochem adalah butiran karbonat yang berasal dari sisa kerangka organisme laut yang menghasilkan kalsium karbonat CaCO3. Organisme ini hidup di lingkungan laut dan setelah mati, kerangka atau cangkangnya akan terpecah menjadi fragmen yang kemudian menjadi bagian dari batuan karbonat. Contohnya seperti fragmen karang atau koral, cangkang moluska, kerang dan siput, foraminifera, alga berkapur, echinodermata atau bulu babi laut. Nah, ciri-cirinya itu berasal dari organisme hidup. Bentuknya sering tidak beraturan karena merupakan pecahan fosil. Struktur biologinya kadang masih terlihat pada sayatan tipis. Nah, ini beberapa contoh gambar dari skeletal alochem tersebut. Nah, untuk non-skeletal alochem adalah butiran karbonat yang tidak berasal dari sisa organisme, tetapi terbentuk melalui proses kimia atau mekanik di lingkungan pengendapan karbonat. Nah, untuk contohnya itu ada ooid, butiran kecil bulat berlapis yang terbentuk dari presipitasi CaCO3 di air laut yang bergerak. Dan ada peloid di mana butiran kecil tanpa struktur internal yang jelas, biasanya berasal dari kotoran organisme atau rekritalisasi lumpur karbonat. Berikutnya ada pisolate, dia itu mirip ooid tetapi ukuran lebih besar. Nah, berikutnya ada intrakelas, di mana fragmen dari sedimen karbonat yang sebelumnya sudah mengeras lalu pecah dan terendapkan kembali. Dan untuk ciri-cirinya itu tidak berasal dari kerangka organisme, banyak yang berbentuk bulat atau subbulat, terbentuk akibat proses presipitasi kimia atau raw working sedimen karbonat. Nah, ini ada beberapa gambar non-skeletal alochem. Nah, berikutnya itu ada matrik, di mana matrik merupakan salah satu komponen utama penyusun batuan karbonat selain alochem, di mana mikrit adalah lumpur karbonat sangat halus yang tersusun dari kristal kalsit mikro, di mana dengan ukuran butir umumnya kurang dari 4 mikrometer. Mikrit biasanya berfungsi sebagai material pengikat atau matriks yang mengisi ruang di antara butiran karbonat lainnya seperti skeletal dan non-skeletal alochem. Nah, untuk mikrit itu proses pembentukan mikrit terbentuk dari beberapa proses, yaitu yang pertama ada presipitasi langsung kalsium karbonat dari air laut. Yang kedua, pengendapan lumpur karbonat halus di lingkungan laut yang relatif tenang. Nah, yang ketiga itu penghancuran atau pelapukan organisme karbonat menjadi partikel yang sangat halus. Untuk ciri-cirinya itu berwarna abu-abu hingga gelap pada sayatan tipis. Ukuran butir sangat halus dan sering sulit dibedakan secara individual. Biasanya menjadi matriks yang mengikat butiran alochem. Umumnya terbentuk pada lingkungan energi rendah seperti laguna atau laut dangkal yang tenang. Untuk peran mikrit dalam batuan karbonat memiliki beberapa peran penting dalam batuan karbonat, yaitu untuk mengisi ruang antar butiran alochem, membantu proses litifikasi atau pembatuan sedimen karbonat, menjadi indikator lingkungan pengendapan yang tenang. Nah, berikut ada beberapa gambar dari mikrit tersebut. Nah, untuk kesimpulan, alochem
merupakan butiran utama penyusun batuan karbonat yang terdiri dari skeletal holocene berasal dari sisa organisme laut dan non-skeletal holocene terbentuk dari proses kimia atau mekanik di lingkungan karbonat. Nah, untuk mikrit adalah lumpur karbonat sangat halus yang tersusun dari kristal kalsit mikro ya, dan berfungsi sebagai matrik dalam batuan karbonat yang mengisi dan mengikat butiran karbonat lainnya serta biasanya terbentuk pada lingkungan pengendapan berenergi rendah. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.